Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Nadhirin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri lanjut dengan sub pokok bahasan menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri lanjut. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video pembelajaran terbaru dari kami. Dan klik like jika kalian suka dan mendapatkan manfaat dari video ini, dan share jika kalian ingin membagikan manfaat dengan teman yang lain. Tulis di kolom komentar untuk memberikan saran, kritik, ataupun pertanyaan demi perbaikan video kami selanjutnya. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita membahas tentang persamaan trigonometri lanjut, maka kita mengingat kembali nilai trigonometri di semua kuadran. Ini adalah sudut istimewa. Teman-teman diharapkan harus hafal nilai sudut istimewa, baik untuk fungsi sinus, kosinus, maupun tangen. Dan juga nilai trigonometri di semua kuadran. Di kuadran 1, sinus bernilai positif, kosinus bernilai positif, dan tangen bernilai positif. Di kuadran 2, sinus bernilai positif, kosinus bernilai negatif, dan tangen bernilai negatif. Di kuadran 3, sinus bernilai negatif, kosinus bernilai negatif, dan tangen bernilai positif. Di kuadran 4, sinus bernilai negatif, kosinus bernilai negatif, dan tangen bernilai negatif. Adapun sudut relasi yang bisa digunakan di kuadran 1 adalah 180 dikurangi X. Sebagai contoh, misalkan sinus 30 bernilai positif, maka nilai sinus sudut lain yang sama dengan 30 itu adalah, kita perhatikan tabel ini, sinus 30 itu di kuadran 1 bernilai positif. Maka kita lihat sinus yang bernilai positif, ada di kuadran 2. Jadi apabila sudutnya itu 30 di kuadran 1, maka berelasi dengan sudut 180 dikurangi 30, maka 150. Jadi sin 30 itu akan sama dengan sin 150. Begitu seterusnya. Kalau kita di kuadran 3, maka kita menggunakan persamaan sudut relasinya adalah 180 derajat ditambah X ditambah sudutnya. Kalau di kuadran 4, maka persamaan sudut relasinya yang digunakan adalah 360 derajat dikurangi X. Nah, nilai sinus, kosinus, dan tangen di semua kuadran berikut tandanya teman-teman harus ingat ya, jangan sampai salah, karena ini akan sangat membantu teman-teman nanti dalam menyelesaikan soal-soal. Untuk mengingat tanda dalam semua kuadran, maka saya biasanya menyingkat dengan sebutan semua sindikat tangannya kosong. Semua itu berarti bahwa sinus, kosinus, dan tangen di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Sindikat artinya di kuadran 2 hanya sin saja yang bernilai positif. Tangannya, ini artinya di kuadran 3 hanya tangan saja yang bernilai positif. Kosong, nah ini di kuadran keempat hanya kos saja yang bernilai positif. Atau juga kita bisa menyebutkannya dengan singkatan yang lain, yaitu semua nis cinta tanpa kosmetik. Jadi semua nis, nah semua
berarti di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Sin ta di kuadran 2 hanya sinus saja yang bernilai positif. Tanpa di kuadran 3 hanya tangen saja yang bernilai positif. Kosmetik berarti di kuadran 4 hanya cos saja yang bernilai positif. Nah, bagaimana aturan penyelesaian dalam persamaan trigonometri lanjut? Maka kita perhatikan ini pedoman yang bisa kita pakai, yang kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan trigonometri lanjut. Misalnya ada sin X sama dengan K, maka X-nya itu adalah arkes sin K plus K kali 360 derajat. Jika K-nya positif, maka X di kuadran 1 dan 2. Jika K-nya negatif, maka X di kuadran 3 dan kuadran 4. Untuk cos, jika cos X sama dengan K, maka X sama dengan arkes sin K. Oh ya, maaf, ini ada kesalahan. Ini harusnya bukan arkes sin, tapi arkes cos ya. ARC cos K. Nah, jika K-nya bernilai positif, maka X di kuadran 1 dan di kuadran 4. Maaf, jika K-nya negatif, maka X di kuadran 2 dan di kuadran 3. Berikutnya, tan X sama dengan K. Maka, maaf, ini salah lagi. Ya, saya ganti. Jadi, ARC tan K. Ya. Jika tan X sama dengan K, maka X sama dengan arkes tan K plus K kali 180 derajat. Jika K positif, maka X di kuadran 1 dan 3. Jika K negatif, maka X di kuadran 2 dan di kuadran 4. Untuk X adalah bilangan bulat. Contoh. Ada sin 2X sama dengan setengah akar 3. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita harus paham dulu bahwa nilai sinus itu akan bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Sinus yang bernilai setengah akar 3 itu adalah 60 derajat. Maka di kuadran 1 sudutnya ada 60 derajat, dan di kuadran 2 maka kita menggunakan persamaan sudut relasi. Untuk di kuadran 2 adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Oke. Kita mempunyai dua sudut yang nilai sinusnya adalah setengah akar 3. Maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan bahwa 2X sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Maka X itu sama dengan masing-masing kita bagi 2, maka menjadi 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 210 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Sekarang kita menggunakan sudut yang di kuadran kedua, yaitu 2X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Masing-masing kita bagi dengan 2.
maka hasilnya adalah X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka diperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 240 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka diperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah 360 derajat. Yang ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tuliskan dari yang terkecil adalah 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, 240 derajat. Contoh selanjutnya, misalnya ada sin 3x min 30 derajat itu sama dengan min setengah. Oke. Kita lihat di sini, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa di sini nilainya bernilai negatif. Maka kalau negatif, sinus itu akan bernilai negatif di dua tempat, yaitu di kuadran 3 dan di kuadran 4. Nah, sinus yang bernilai setengah itu adalah 30 derajat. Apabila kita dibuatkan sudut relasinya di kuadran 3, maka akan menjadi 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Kalau di kuadran 4, maka ini akan menjadi 360 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 330 derajat. Sekarang kita menggunakan sudut yang di kuadran 3. Maka 3x min 30 derajat itu sama dengan 210 derajat plus K kali 360 derajat. Maka ini menjadi 3x sama dengan 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Masing-masing kita bagi dengan 3, maka diperoleh X sama dengan 80 derajat ditambah K kali 120 derajat. Sehingga diperoleh untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 80 derajat. Untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 80 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 200 derajat. Untuk K sama dengan 2, diperoleh X sama dengan 80 derajat ditambah 240 derajat sama dengan 320 derajat. Untuk K sama dengan 3, maka diperoleh X sama dengan 80 derajat ditambah 360 derajat. Yang ini tidak memenuhi. Sekarang kita menggunakan sudut yang di kuadran 4. Maka 3x min 30 derajat sama dengan 330 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka 3x sama dengan 360 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita bagi 3, maka diperoleh X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 120 derajat. Untuk K sama dengan min 1, maka diperoleh X-nya adalah 120 derajat dikurangi 120 derajat sama dengan 0 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 120 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka diperoleh X sama dengan 120 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 240 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka diperoleh X sama dengan 120 derajat ditambah 240 derajat sama dengan 360 derajat. Untuk K sama dengan 3, maka diperoleh X sama dengan 120 derajat ditambah
360 derajat. Ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tuliskan dari yang terkecil 0 derajat, 80 derajat, 120 derajat, 200 derajat, 240 derajat, 320 derajat, 360 derajat. Inilah himpunan penyelesaiannya. Contoh berikutnya, misalnya ada soal cos 3x sama dengan setengah akar 2. Maka kita bisa tahu bahwa cos bernilai positif itu adalah di kuadran 1 dan di kuadran 4. Di kuadran 1 sudutnya adalah 45 derajat. Maka di kuadran 4 sudutnya adalah 360 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 315 derajat. Kita gunakan sudut yang di kuadran 1, maka 3x sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 120 derajat. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 15 derajat. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 15 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 135 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka diperoleh X sama dengan 15 derajat ditambah 240 derajat sama dengan 255 derajat. Untuk K sama dengan 3, maka diperoleh X sama dengan 15 derajat ditambah 360 derajat. Yang ini tidak memenuhi. Sekarang kita menggunakan sudut yang di kuadran 4. Maka kita akan mendapatkan bahwa 3x sama dengan 315 derajat ditambah K kali 360 derajat. Masing-masing kita bagi dengan 3, maka diperoleh X sama dengan 105 derajat ditambah K kali 120 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 105 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka diperoleh X sama dengan 105 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 225 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka diperoleh X sama dengan 105 derajat ditambah 240 derajat sama dengan 355 derajat. Untuk K sama dengan 3 diperoleh X sama dengan 105 derajat ditambah 360 derajat. Ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat, 105 derajat, 135 derajat, 225 derajat, 255 derajat, dan 355 derajat. Contoh berikutnya, cos 2x min 60 derajat sama dengan min setengah. Maka kita sudah bisa mengetahui bahwa cos yang bernilai setengah itu ada di kuadran 2 dan di kuadran 3. Dan cos yang bernilai setengah itu adalah 60 derajat. Maka cos yang bernilai min setengah di kuadran 2, cos yang bernilai minus setengah itu adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Di kuadran 3, cos yang bernilai negatif setengah itu adalah 180 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 240 derajat.
Maka kita bisa menemukan penyelesaian ini. Kita masukkan sudut ini ke dalam persamaan, maka diperoleh bahwa 2x min 60 derajat itu sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. 2x sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 1 maka diperoleh x sama dengan 90 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 270 derajat. Untuk K sama dengan 2 maka diperoleh x sama dengan 90 derajat ditambah 360 derajat. Ini tidak memenuhi. Sekarang kita menggunakan sudut di kuadran 3. Maka 2x min 60 derajat sama dengan 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka 2x sama dengan 300 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka x sama dengan 150 derajat ditambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0 maka diperoleh x sama dengan 150 derajat. Untuk K sama dengan 1 maka diperoleh x sama dengan 150 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 330 derajat. Untuk K sama dengan 2 maka diperoleh x sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat. Yang ini juga tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat, 150 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Contoh berikutnya untuk fungsi tangen. Contoh, tan 3x sama dengan 1/3 akar 3. Maka kita tahu bahwa tan yang bernilai 1/3 akar 3 adalah 30 derajat. Maka kita tahu bahwa tan yang bernilai positif itu ada di kuadran 1 dan di kuadran 3. Di kuadran 1 sudutnya adalah 30 derajat. Di kuadran 2 sudutnya adalah 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Tapi kita cukup untuk khusus fungsi tangen, kita cukup menggunakan 30 derajat saja. Sehingga diperoleh 3x sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ingat, untuk fungsi tangen kita menggunakannya adalah 180 derajat. Maka x sama dengan 10 derajat ditambah K kali 60 derajat. Untuk K sama dengan 0 maka diperoleh x sama dengan 10 derajat. Untuk K sama dengan 1 maka diperoleh x sama dengan 10 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 70 derajat. Untuk K sama dengan 2 maka diperoleh x sama dengan 10 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 130 derajat. Untuk K sama dengan 3 maka diperoleh x sama dengan 10 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 190 derajat. Untuk K sama dengan 4 maka diperoleh x sama dengan 10 derajat ditambah 240 derajat sama dengan 250 derajat. Untuk K sama dengan 5 maka diperoleh x sama dengan 10 derajat ditambah 300 derajat sama dengan 310 derajat. Untuk K sama dengan 6 maka diperoleh x sama dengan 10 derajat ditambah 360 derajat. Yang ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 10 derajat, 70 derajat, 130 derajat, 190 derajat, 250 derajat, 250 derajat, 310 derajat. Selanjutnya contoh yang terakhir, tan 2x min 20 derajat
sama dengan min akar 3. Maka kita tahu bahwa tan yang bernilai negatif itu adalah di kuadran 2 dan di kuadran 4. Tan yang bernilai akar 3 itu adalah 60 derajat. Maka sudut yang bernilai min akar 3 di kuadran 2 adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Sehingga diperoleh bahwa 2x min 20 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K kali 180 derajat. 2x sama dengan 140 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka X sama dengan 70 derajat ditambah K kali 90 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 70 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka diperoleh X sama dengan 70 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 160 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka diperoleh X sama dengan 70 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 250 derajat. Untuk K sama dengan 3, maka diperoleh X sama dengan 70 derajat ditambah 270 derajat sama dengan 340 derajat. Untuk K sama dengan 4, maka diperoleh X sama dengan 70 derajat ditambah 360 derajat. Ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 70 derajat, 160 derajat, 250 derajat, 340 derajat. Demikian tadi teman-teman cara menyelesaikan persamaan trigonometri lanjut. Insya Allah kita bisa memahaminya. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.